banyak waktu luang, mengingat berbagai rutinitas harian di kantor sudah tidak dilakukan lagi. Dan tidak dipungkiri, masa pensiun menjadi momok bagi sebagian pekerja. Tak lain dan tak bukan hal itu karena kekhawatiran kondisi keuangan yang tak lagi memadai untuk bisa menikmati masa pensiun yang menyenangkan. Meski sudah pensiun, berbagai kebutuhan tentu masih harus dipenuhi dengan baik. Saat sudah tidak memiliki gaji tetap setiap bulannya, menjalankan bisnis setelah pensiun menjadi pilihan yang tepat. Tidak perlu yang rumit dalam skala besar, menjalankan bisnis kecil dan mudah dilakukan juga bisa jadi pertimbangan. Berikut ini beberapa peluang usaha atau ide bisnis yang cocok Anda jalankan setelah masa pensiun. 1. Bisnis kontrakan atau kos-kosan. Bagi Anda yang memiliki tempat tinggal di kota dan berdekatan dengan perkantoran, kampus, atau tempat umum lainnya, bisnis rumah kos atau kontrakan adalah salah satu bisnis pensiunan yang paling menguntungkan. Memang untuk modal membangun kos tidaklah murah, tetapi setelah jadi Anda hanya tinggal menerima bayaran setiap bulan dari setiap penyewa. Selain itu, bisnis kos ini tidak ada matinya, bahkan semakin tahun semakin naik saja harga sewa kos-kosan. Namun Anda jangan asal-asalan mengelolanya. Walaupun ini salah satu bisnis properti yang minim kerugian, Anda harus menjalankannya dengan sebaik mungkin mulai dari perencanaan hingga promosi. Misalnya, pilih lokasi yang strategis seperti lingkungan kampus, lingkungan pekerja yang sudah pasti membutuhkan tempat kosan atau rumah kontrakan. Cermatlah dalam menentukan harga yang sesuai dengan kondisi dan fasilitas yang nanti Anda tawarkan. Belajar juga ilmu marketing, promosi, dan manajemen keuangan. Contohnya memiliki jejaring dengan pihak-pihak tertentu yang bisa merekomendasikan kosan dan rumah kontrakan yang Anda bangun. Selalu melakukan inovasi dalam promosi, misalnya menawarkan fasilitas yang memang membuat nyaman dan dibutuhkan oleh target market penghuni kosan nantinya. Sebagai contoh, memberikan layanan premium, kamar VIP dengan menyediakan berbagai fasilitas seperti jaringan wifi, fasilitas ruang tamu, kamar mandi di dalam, dan keamanan yang terjamin. 2. Bisnis laundry. Jika Anda tinggal di kawasan yang padat penduduknya seperti perumahan, bisnis laundry ini akan menjadi pilihan yang tepat. Bisnis ini bisa dijalankan dengan modal kecil sekalipun, yakni dengan membeli beberapa unit mesin cuci dan juga setrika. Jika tidak sanggup menjalankannya sendiri, merekrut beberapa orang karyawan juga bisa menjadi pertimbangan. Selain di kawasan perumahan, bisnis laundry ini juga sangat cocok dijalankan di lokasi sekitaran kampus, bahkan perkantoran yang banyak mahasiswa dan pekerja. Sejatinya Anda hanya membutuhkan beberapa alat, diantaranya sebagai berikut: mesin cuci dan pengering. Anda bisa menggunakan mesin cuci pribadi, setrika uap, tim pekerja untuk menghandle urusan teknis seperti cuci mencuci, minimal terdiri dari 2 orang. Berikut ini modal yang diperlukan untuk memulai bisnis laundry menurut www.moneysmart.id. Seperti bisnis pada umumnya, Anda akan membutuhkan promosi untuk mengenalkan usaha jasa laundry Anda. Dapat dengan membuat banner di depan rumah atau kios yang Anda sewa. Menyebar pamflet promosi sebagai penawaran jasa Anda juga bisa Anda lakukan. Selain itu, Anda juga bisa melakukan inovasi dan menawarkan kelebihan-kelebihan jasa laundry Anda. Misalnya, cuci 2 kilo gratis 1 selimut bed cover. Selain itu, selalu jaga kualitas jasa Anda sehingga pelanggan tidak berpindah ke lain hati. 3. Bisnis peternakan. Usaha peternakan menjadi sektor yang bisa digarap oleh Anda yang sudah pensiun. Tidak membutuhkan waktu yang terlalu kaku, Anda bisa mulai mencoba dan membangun konsep bisnis di bidang peternakan. Misalnya, dengan memulai membangun kandang, menyiapkan sumber daya seperti rencana bisnis, rekrutmen SDM, sampai bagaimana pemasarannya. Bisnis yang sedang tren misalnya pembesaran ayam negeri, ayam petelur, pembesaran kambing dan sapi, sampai bisnis burung kicau. Tentunya, semua itu harus Anda pertimbangkan dengan matang. Milikilah bisnis plan yang baik dan eksekusi yang baik sehingga akan mendapatkan hasil yang baik pula. Omset ternak burung kicau di selatan Kabupaten Klaten ini bisa mencapai 30 juta rupiah. Tiap satu indukan lovebird dapat dijual dengan kisaran harga 500.000 hingga 7 juta rupiah tergantung warna dan kicau burungnya. Sementara untuk jalak suren bisa dijual dengan harga 7,5 juta rupiah per pasang. 4. Bisnis agrobisnis.
Tidak jauh berbeda dengan usaha peternakan, usaha di bidang agrobisnis juga sangat cocok untuk seorang pensiunan. Memiliki banyak waktu luang dapat dimanfaatkan untuk mulai mencoba menginvestasikan waktu Anda dengan mulai bercocok tanam jenis tertentu. Misalnya menanam tanaman palawija seperti tomat, cabai, terong, mentimun, dan lain-lain. Terlebih, jika Anda memiliki lahan sendiri yang luas, sebagai pensiunan Anda bisa fokus untuk memaksimalkan potensi lahan yang Anda miliki. Kalaupun Anda tidak memiliki lahan namun ingin serius berinvestasi di bidang agrobisnis, tidak ada salahnya mencoba menyewa lahan dan mulai menanam tanaman palawija. Bertani bukan berarti Anda harus membajak sawah, namanya investasi di usia pensiun, maka lebih baik Anda menjadi konseptor bisnis saja, mencari peluang produk agrobisnis apa yang sedang diminati oleh masyarakat, dan menyerahkan untuk pengolahan lahan kepada orang lain. 5. Membuka toko kelontong. Membuka toko kelontong bisa menjadi usaha yang cocok untuk pensiunan. Cukup menyediakan ruangan sekitar 4x4 meter, Anda sudah bisa menjalankan usaha ini. Tinggal tambahkan rak untuk meletakkan barang dagangan. Untuk mengisi barang yang dijual, Anda memang harus menghubungi lebih dulu beberapa supplier. Jika toko kelontong sudah mulai berjalan, Anda hanya tinggal menelpon untuk menambah stok. Bahkan, seringkali mereka sudah datang membawa stok baru tanpa Anda minta. Semua barang kebutuhan pokok bisa Anda jual di toko kelontong, dari mulai beras, sabun, rokok, gas LPG, dan air minum isi ulang bisa Anda jual. Anda pun bisa menikmati masa pensiun sambil mendapat penghasilan tambahan dari toko kelontong ini. Menurut www.infoperbankan.com, membuka toko kelontong bisa dimulai hanya dengan 7 jutaan saja. Berikut perhitungannya. Dengan asumsi pendapatan per hari Rp1.500.000, kemudian dikalikan 30 hari, maka diperoleh laba setiap bulan sekitar Rp4.500.000. Kemudian dikurangi biaya operasional bulanan, misalkan Rp2.600.000, maka Anda mendapatkan keuntungan senilai Rp1.900.000 per bulan. Perlu Anda ketahui bahwa estimasi laba harian tergantung dari penjualan toko Anda. Semakin banyak penjualan, tentu semakin besar keuntungan yang Anda dapatkan. Dan seperti yang kami sampaikan sebelumnya, modal awal Rp7 juta ini di luar sewa toko, karena Anda sudah punya toko sendiri di rumah. Itulah beberapa ide bisnis atau peluang usaha yang bisa Anda jalankan setelah masa pensiun. Demikianlah pembahasan video kita kali ini. Silahkan klik like pada video ini jika menurut Anda video ini bermanfaat bagi Anda. Klik subscribe, klik loncengnya, dan klik semua agar nantinya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru ke depannya. Dan berikan komentar tentang video